Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, menanggapi kejadian yang cukup menggemparkan ya, nggak hanya di kota Sidoarjo saja, tapi sampai beritanya menjadi berita nasional, bahkan diliput sama berita-berita luar negeri ya. Banyak sekali selain banyak yang mengungkapkan rasa duka bela sungkawa kepada para korban dan juga kepada korban, tapi juga banyak sekali netizen warga Indonesia juga berdebat tentang pembangunan pondok, yang mana topik utamanya itu adalah santri yang diikutkan dalam proses pembangunan gitu. Karena memang saya juga dulu adalah santri dan juga pernah ikut dalam proses pembangunan atau pengecoran ya di pesantren saya dulu. Saya juga tergerak hati saya untuk ikut komen. Jadi gini teman-teman, setelah saya berpikir agak lama dan lebih dalam lagi bahwa pergeseran pemikiran dari zaman dahulu dengan zaman sekarang itu ada perubahan. Orang-orang dahulu, khususnya orang tua ya, menganggap bahwa pesantren itu adalah tempat penuh dengan keberkahan. Jadi istilahnya itu ingin jadi anaknya disantrikan di pesantren tertentu, selain ingin jadi seorang yang punya ilmu agama yang baik, tapi juga ingin mengharapkan keberkahan atau barokah dari pesantren itu dan juga dari kiainya. Itu dulu pemikiran para orang tua itu seperti itu. Tapi semakin lama di zaman sekarang, banyak orang tua itu pemikirannya bergeser itu bukan berarti itu bergeser ke arah yang lebih buruk, enggak. Kalau menurut saya itu bergeser, juga berubah gitu. Pemikiran orang tua sekarang itu kebanyakan adalah anak disantrikan di pondok pesantren kan itu karena ingin menjadi seorang anak yang memiliki ilmu agama yang baik, yang alim gitu. Tidak terlalu mengharapkan keberkahan, dalam artian mereka mungkin ada beberapa orang tua yang mengharapkan keberkahan atau barokah, cuman yang diutamakan adalah anaknya itu menjadi seorang anak yang alim gitu dalam agama gitu. Kalau dulu kan yang diutamakan itu berkah, barokah gitu. Orang tua zaman dahulu, makanya anak zaman dahulu santri itu meskipun disuruh kerja atau disuruh apa, bahkan ada ceritanya bahwa santri itu disuruh ingon-ingon kambing, ayam aja itu sudah seneng orang tua. Karena kenapa? Karena mendapatkan barokah meskipun nggak disuruh belajar. Kalau dulu ceritanya kayak gitu. Tapi sekarang nggak. Kalau anak disuruh kerja, nggak disuruh belajar, itu banyak orang tua yang protes. Saya nyantrikan biar belajar kok disuruh kerja kayak gitu. Dan itu bukan salah, bukan pemikiran yang salah. Itu namanya pergeseran pemikiran gitu. Jadi netizen yang sekarang berdebat antara yang pro sama kontra tentang santri yang dipekerjakan, itu sebenarnya sama-sama memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan nggak ada yang salah. Cuman
mungkin para orang tua atau para mantan santri atau para alumni pondok pesantren yang masih pemikirannya adalah bahwa santri itu yang diikutkan dalam proses pengecoran itu adalah untuk mendapatkan keberkahan atau mendapatkan barokah, atau istilahnya kalau dalam di pesantren Jawa itu ro'an ya. Itu kalian harus memahami bahwa banyak sekali sekarang para orang tua atau mungkin para alumni santri sekarang atau para orang tua sekarang yang juga mempunyai pemikiran bahwa sekarang santri itu atau murid umumnya atau santri khususnya di pesantren itu sekarang harusnya diberikan kegiatan pembelajaran saja gitu, hanya disuruh untuk belajar, nggak perlu disuruh untuk ikut kegiatan-kegiatan di selain pelajaran gitu, apalagi ikut pengecoran atau jadi kuli gitu. Jadi mereka itu sekarang, para orang tua zaman sekarang itu merasa keberatan gitu, karena mereka juga membayar ke pesantren gitu, dan itu nggak salah. Dan para orang tua yang mempunyai pikiran seperti itu juga harus paham bahwa jika ada netizen yang bilang bahwa ini untuk mencari keberkahan, ini adalah ro'an, kegiatan ro'an, dulu juga banyak santri yang ingin ikut dalam proses pengecoran sebagai amal jariah. Perlu kalian ketahui bahwa mereka ini adalah para alumni pondok pesantren yang secara sukarela memang mau ikut dalam proses pembangunan gitu, dan harus memahami juga, nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Jadi kalau menurut saya sih kita nggak perlu terlalu berdebat dengan hal tersebut, tapi yang perlu kita pahami bahwa dengan kejadian pondok pesantren Al-Quds ini yang bangunannya rubuh ini harus memberikan harus memberikan kita perhatian bahwa harus ada evaluasi terhadap sistem di pesantren sekarang, yang mana seharusnya pesantren-pesantren sekarang ini harus memperhatikan keselamatan para santrinya gitu. Jangan hanya memanfaatkan kepolosan santri untuk memperbesar lingkungan pesantren atau untuk menambah menambah bangunan di lingkungan pesantren gitu. Jangan hanya memanfaatkan kepolosan para santri. Saya yakin bahwa para santri ketika dimintain tolong pasti sangat mau. Cuman sekarang sistemnya adalah para santri pesantren harusnya juga memikirkan kenyamanan para santri, memikirkan masa depannya para santri, memikirkan keselamatan para santri juga gitu loh. Tapi di sisi lain memang di pesantren itu kalau kalian tahu bahwa ada pembelajaran atau pendidikan yang tidak ada di model-model pendidikan di sekolah biasa, yaitu pembelajaran tirakat ini artinya para santri itu harus belajar untuk menahan diri dari apa? Menahan diri untuk lapar ketika tidak punya uang. Jadi bukan lapar sih, menahan diri untuk tidak makan berlebihan, makan secukupnya, menahan diri dari pokoknya tirakat itu adalah, kalau sepengetahuan saya, adalah menahan diri gitu. Salah satunya itu kalau makanannya sedikit ya ditahan, jadi makan seadanya gitu. Itu nggak ada. Jadi
itu pelajaran yang mungkin tidak didapat di tempat lain gitu. Jadi pada intinya itu harus ada evaluasi tentang sistem di pondok pesantren, yaitu pertama, pondok pesantren sekarang ini harus mengutamakan keselamatan, terus kenyamanan para santri. Kenyamanan ini nggak harus yang bagus, tapi standar yang layak gitu. Terus keselamatan ini maksudnya adalah bangunan pesantrennya, lingkungannya harus yang baik, suportif dan aman gitu loh. Termasuk bangunan ini harus dibangun dengan layak gitu loh, nggak hanya asal bangun. Jadi ya seperti orang-orang yang berkomentar bahwa bangunan yang layak itu ya melibatkan arsitektur, teknik sipil yang baik, dan juga alat-alat yang modern harusnya. Kalau tidak ada biaya, jangan dipaksakan gitu. Lebih baik menunggu uang terkumpul atau menunggu dana terkumpul daripada mengambil resiko yang lebih besar lagi, seperti itu. Terus kemudian pesantren juga harus mengevaluasi sistem pembelajaran sekarang. Nggak bisa sistem pelajaran itu harus seperti dulu terus. Memang cara pembelajaran mungkin boleh seperti dulu, tapi masukan-masukan dari banyak para santri, para wali santri juga harus diterima, karena memang sekarang perubahan zaman itu bisa membuat pola pikir para wali santri itu berubah, nggak seperti dulu, dan pesantren harus bisa menerima itu agar pesantren itu tetap jadi minat dan jadi perhatian bagi seluruh para orang tua di Indonesia gitu. Jadi itu saja teman-teman. Jadi untuk kejadian Pondok Pesantren Al-Ghazini Sidoarjo ini harus jadi evaluasi yang sangat besar untuk pesantren di seluruh Indonesia. Tidak perlu lagi berdebat masalah apakah santri dilibatkan. Memang seharusnya sekarang santri tidak perlu dilibatkan dalam pembangunan seharusnya, karena memang mengingat sekarang istilahnya banyak sekali alat-alat yang lebih canggih, dan juga nggak perlu dipaksakan untuk membangun pesantren tuh secepat mungkin kalau memang dananya kurang, dan lebih baik persiapan itu matang ketimbang tidak matang, tidak cukup dananya, akhirnya melibatkan para santri yang mana santri itu tidak beresiko tidak aman gitu loh ketika ngecor gitu. Dan juga pembelajaran pesantren sekarang ini kalau bisa ya dirubah menyesuaikan dengan zamannya. Tidak perlu berubah total, karena memang materi-materi kitab-kitab zaman dahulu itu memang masih berlaku, masih relevan dengan sekarang, tapi model pembelajaran mungkin bisa dirubah sesuai dengan zaman yang berjalan. Ya, masukan-masukan dari para wali santri juga harus diterima oleh pesantren itu sendiri, agar pesantren di seluruh dunia itu masih menjadi minat dan perhatian dari para orang tua. Terima kasih dari saya, itu saja. Ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.